Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat rumah. Walaupun hari hujan semangat ya bun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon yang akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin tidak pernah berhenti ya bunda ya. Totalitas syukur kita, totalitas kita berikrar bahwa segala puji, bahwa segala keagungan hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kepada kita hidayah untuk selalu mengerjakan beribadah sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat yang beriringan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah istiqamahkan kita dalam beribadah, dalam berbuat baik, dalam beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini kita akan membahas amalan apa sajakah yang seharusnya kita lakukan, yang ternyata bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita meremehkannya, tapi kita melalaikannya. Apa sajakah amalan itu? Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Benar enggak? Benar. Coba kita lihat bunda, generasi muda sekarang. Enggak usah jauh-jauh, coba kita lihat anak kita, anak tetangga kita, atau anak teman kita. Generasi muda, orang tuanya mulai lalai untuk mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Benar nggak bun? Benar ya? Coba bunda hitung anak kita berapa orang? Berapa orang yang fasih membaca Al-Quran? Kesalahan siapakah itu? Kesalahan kita. Terus bagaimana ini udah terlanjur, ini gimana nih? Ingatkan terus anak-anak kita. Kenapa Al-Quran ini menjadi amal yang sangat penting? Karena Al-Quran itu bunda nanti di akhirat akan menjadi naungan kita. Bunda kebayang gak? Ketika kita antri panjang di yaumil hisab, itu matahari sejengkal bunda. Nah, apa yang menjadi payung kita? Al-Quran. Apa yang menjadi naungan kita? Al-Quran. Yang menjadi naungan kita adalah Al-Quran. Bunda, sekalipun kita terbata-bata, sekalipun kita merasa banyak salah dalam membaca Al-Quran, sering-sering bersama Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Apa bici Allah kini koyo dalam surat Al-Baqarah? Baca. Oh, ini maksudnya Allah. Lihat terjemahannya apa. Oh, ndak tahu denai salam moko do koma. Kini si denai baru kau tahu koma, ternyata iko maksud Allah. Benar tidak bun? Jadi mulailah menjadikan Al-Quran itu sebagai teman. Kita lebih cinta mendengarkan Al-Quran ketimbang mendengarkan yang lain.
ketika kita muliakan Al-Quran, maka Allah akan muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Ibu, siapa penghafal Al-Quran yang hidupnya terlantar? Ada? Nggak ada. Ada tidak? Nggak ada. Nggak ada hidup orang yang hafal Al-Quran terlantar, nggak ada. Hidupnya enak, nyaman, tentram, karena sudah dijamin oleh Allah kemuliaannya kehidupan di dunia. Apalagi di akhirat. Pas perjalanan sakaratul maut, Al-Quran menemaninya. Pas dikubur, malaikat tiba-tiba datang mungkar dan nangkir, Al-Quran menemaninya. Kemudian di yaumil hisab, Al-Quran menaunginya. Kemudian melintas siratul mustaqim, Al-Quran pun menemaninya. Kemudian di surga, mau surga yang mana tergantung dengan bacaan Al-Qurannya. Kata Ibunda Aisyah, tingkatan surga yang akan kita tempati nanti tergantung dengan bacaan Al-Quran kita. Yang pasti. Enggak pastinya Bunda, seberapa sering kita Al-Quran itu menjadi teman kita, seberapa sering Al-Quran itu menjadi Teman kita. selalu kita baca. Jadi nanti Bunda, pas penempatan tingkatan surga, Sela, kita mau di kelas ekonomi, mau di kelas VIP, mau di kelas VVIP, tergantung pada pas nanti kita disuruh baca Al-Quran. Seberapa banyak kita sanggup membaca Al-Quran? Mau nggak satu surga dengan Rasulullah? Itu yang dibiarkan. Terus baca Al-Qurannya udah sampai di mana? Udah kata tapi terbata-bata. Enggak apa-apa Bunda. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf dibalasi dengan 10 kebaikan, 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila dia faham, kemudian dia mengamalkan, maka kebaikan itu berlipat ganda, terserah Allah berapa mau memberikan. Nah, bagaimana nih saya yang bacanya terbata-bata? Sekalipun terbata-bata, toh kita terus belajar Bunda, benar nggak? Ketika kita terus belajar, maka disitulah Allah menilai. Jangan, kadang-kadang setan malah berdiri di situ. Nah, mau takkan tuh baka panjangan sudah uduk, keluar dari tempat hidup, kentut lagi, masuk lagi, kentut lagi. Ya sudah, baca Al-Quran yang ada tafsirnya. Itu faktor umur Bunda, karena klepnya udah mulai los. Kalau mau pakai. Barang itulah lah mau dipakai. Jadi Bunda, kalau ada tiupan-tiupan setan, kalau ada rayuan-rayuan setan yang mengatakan, ngapain baca Al-Quran, kamu kan terbata-bata, kamu suka salah. Jangan hiraukan perkataan setan itu Bunda. Tetaplah membaca Al-Quran. Kendati pun, sekalipun kita terbata-bata. Dewa kan lain lo ceritanya. Beko salah lo artinya beko jangan pahala beko dosa lo yang dapet gitu. Berarti apa kecil kan? Berhasil. Jadi membaca sama mendengar sama pahalanya. Ini Bunda nih, misalnya Bunda baca, yang lain pada nyimak, itu pahalanya sama. Jadi gunakan yang canggih-canggih itu untuk mendukung ibadah kita. Jangan dipakai apa ya berita sekarang. Itu Bu Nun sekarang ada apa ya? Ada berita apa ya? Cet, jangan. Gunakan juga untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Simak. Oh ini cara bacanya bener. Oh saya salah. Itu namanya juga belajar Bunda. Karena walah tua kowe kaki lah baserak-serak dah jalan. Lah batungke dah jalan. Semangat yang buat. Terus satu lagi, kalau bisa pegang Al-Quran,
Oh iya. Simaan. Jadi sekaligus kita tahu kesalahan kita di mana. Bunda, betapa sabarnya ada seorang sahabat tabi'in pada zaman dahulu. 70 tahun Bunda dia ngajarin Al-Quran. Sabar, tabah, 70 tahun. Kemudian ketika ditanya, apa yang membuat engkau sabar mengajar Al-Quran? Apa jawab beliau? Karena aku berpegang pada hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, khairukum. Sebaik-baik, kalau udah Rasulullah yang menjamin sebaik-baik kamu. Khairukum man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkannya. Jadi bagaimana nih? Kaki sakit, badan paniang-paniang, pinggang rasok karangkah, kalau payah cok-acok, minta paket ke anak. Oi anandaku sayang, mau ndak ibu bagi tiket ke surga? Tuh mau kecil anak kok. Mau bunda, balilah mama paket sayang. Tolong download murotal Al-Quran. Mama kamanyimaan orang membaca Al-Quran. Pasti dia mau anak kita. Jadi zaman sekarang sama zaman dulu beda bunda. Kalau ndak pai ketampe guru mengaji itu ndak sang ngaji dong. Ngaji di surau. Di surau. Kalau kini dari kamar bisa, sadang menilai-nilai bisa. Di rumah saya ngaji. Apa yang kurang ini? Semangat ini yang kurang. Membaca Al-Quran itu obat hati. Kalau galau bunda, kalau gelisah, kurang-kurang pitih balanjo, acok-acok baca Al-Quran supaya hati tenang. Kanyang parui. Tenang jiwa. Bunda, hanya Al-Quran saja yang bisa menenangkan hati seseorang. Hanya Al-Quran saja yang sejak Allah turunkan sampai sekarang tidak berubah-ubah. Karena dijaga oleh para penghafal Al-Quran. Karena Allah sudah jamin di dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran itu, dan aku yang menjaga. Kalau bunda ingin berada di tingkatan bersama Rasulullah SAW, maka jadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Maka jadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat kita cintai untuk mendengarnya. Kita lebih mencintai Al-Quran ketimbang mencintai baca novel, lihat sinetron. Kemudian bunda pengen nggak dapat mahkota ketika di surga? Mau cucu pengen nggak? Pengen. Maka bunda, kalau nggak ada anak kita, cucu kita bunda wakafkan jadi penghafal Al-Quran salah satunya. Supaya nanti bunda kita ikut digandengnya masuk ke dalam surga. Jadi penghafal Al-Quran itu bunda, dia akan bawa neneknya, dia akan bawa bibinya, dia akan bawa pamannya, dia akan membawa gurunya, dia akan membawa tetangganya, semuanya yang dikenal dia dengan baik. Orang tuanya akan dikenakan mahkota. Bunda pengen? Pengen. Sundean kata anak bunda. Adualah anakku yang penghafal Al-Quran cie. Dan ingat, penghafal Al-Quran sekarang kalau minimal 5 juz itu masuk ke universitas tanpa tes. Dia umur 7 tahun. Kalau sudah 30 juz hafal bolak-balik, masuk ke universitas manapun, misalnya yang bisa menerima prestasi hafal Al-Quran, kemudian dia nggak bayar uang kuliah. Benar nggak bun? Benar. Itu keistimewaan Al-Quran sekarang. Nah, udah kelihatan kan udah di dunia dijamin kehidupannya, nggak usah bayar-bayar. Bilang sama anak tuh pasti hidup telinganya tuh. Kesimpulannya adalah kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai teman, Allah muliakan kita di dunia dan Allah muliakan kita di akhirat. Kemudian yang suka kita remehkan, menjawab muazin yang lagi azan dan mengucapkan doa setelah azan. Kalau lah hasik mau tak, kalau asik bercerita azan tuh seolah-olah tidak terangalai tuh. Anda pindah tuh?
Jadi Bunda, orang yang menjawab azan dijamin oleh Rasulullah untuk mendapat syafaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita resapi ke hati Bunda, Allah Maha Besar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka yang didengarkan ketika itu adalah si muazin memanggil kita. Langsunglah kita siap-siap mau sholat. Kau mau taja baru? Ya Bun, si anu aja baru nambautan. Enak Bun? Alhamdulillah. Nah, apa tugas kita? Mengingat-ingatkan yang muda. Kita punya anak muda. Beko tipe di rumah yang dikolok cak. Hoi, nak, gitu. Yang mangkolo langsung. Apola ibu kaya pulang dari ngaji langsung nunjuk-nunjuk. Tas polo di jalan koma. Ketika duduk sadang santai-santai. Bawa lah bisanya cara majanya. Ketika lagi azan, sibuk mau ta, oh enakku sayang, jawab azan tu dulu. Allah main bawa tuh mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain enggak ada. Oh. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada ilah yang pantas dibesarkan, tiada ilah yang pantas disembah, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah saja. Itu loh panggilan azan itu Bunda. Ketika hati ini tetap terbagi, onde mane tangguang ke orang sedang membalik kok baca itu nyokoha. Di situ godaannya. Nggak usah jauh-jauh. Saya juga pusing udah kalau udah orang udah azan gitu ya. Orang lagi beli, ini mana yang diduluin ya? Ini mana yang diduluin? Menjawab muazin yang lagi azan. Dia ketika baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kenapa kita harus jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim? Karena kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya daya. Allah yang menggerakkan kita, Allah yang membuka pikiran kita, Allah yang membuka hati kita untuk melakukan sholat. Jadi ketika hayya 'alas shalah kata muazin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sembari ketika kita menjawab azan itu Bunda bersiap-siap. Kemudian hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan dunia dan akhirat itu diajak. Orang yang benar salatnya, maka dia akan beruntung dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu baru kita baca doa setelah azan. Dan setelah doa azan itu Bunda, antara azan dan iqamah mohonkan sama Allah apa saja. Minta sama Allah, jangan ngobrol. Ketika kita menjawab azan, ternyata kita ketinggalan. Atau kita kan bisa jadi terlena, bengong, udah sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ketinggalan di depan. Saking pentingnya kita menjawab muazin azan, kita buru itu Bunda. Tetap dari awal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dianjurkan kita menjemput yang tinggal ketika muazin itu azan. Saking apa Bunda? Saking pentingnya kita menjawab azan tersebut. Karena apa? Rasulullah menjamin orang-orang yang selalu menjawab azan dari hatinya, maka Rasulullah akan berikan syafaat. Mau nggak Bunda syafaat? Mau. Besok nih azan dijawab langsung bersiap-siap menuju sholat. Jadi Allah memanggil kita, berarti Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan persoalan kita, menyampaikan permohonan kita, memohonkan pertolongan di sholat itulah. Oh ya udah masuk waktu sholat.
saatnya aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang satu-satunya akan kita lihat nanti di surga setelah Rasulullah SAW. Tiada artinya surga, Bunda. Surga itu tidak akan menjadi arti apa-apa kalau tidak melihat Allah. Jadi bisa jadi mungkin dengan keistiqomahan kita baca Al-Quran, itu akan yang menjadi penolong kita. Bisa jadi dengan istiqomah kita menjawab azan, mungkin itu yang akan menolong kita. Jadi Bunda sampaikan pada anak, sampaikan pada cucu, jangan sia-siakan kesempatan. Kita sering menyia-nyiakan kesempatan yang sebenarnya Allah siapkan lahan pahala untuk kita. Benar gak, Bu? Kita cucunya jauh, anaknya dia tinggal gampang kan, ketika berkumpul kan bisa, Bunda. berkumpul bisa. Lagi telepon sengaja dekat orang mau azan, telepon. Nak sayang, orang udah azan, kita jawab dulu azan ya nak, supaya kita nanti dapat syafaat dari Rasulullah. Begitu, Bunda. Jadi ada trik-triknya. Yang ketiga adalah jangan pernah tinggalkan qobliyah subuh. Salat fajar, karena pahalanya adalah lebih luas dari langit dan bumi. Kita jadi orang kaya tuh, Bunda. Langit, bumi, isinya kita punya. Iya, Bunda, orang kaya kita. Siapa juga yang bilang orang susah pun. Ada pula ngomong katanya sebelum azan salat fajar, sebelum azan. Kalau sebelum azan, Bunda, itu kalau di Al-Qur'an wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu kerjaan kita yang paling utama adalah istighfar. Jadi sebelum subuh, Bunda, kita istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dengan waktu sahur itu dan waktu sahur itu mereka beristighfar. Itu kira-kira setengah jam sebelum azan subuh, Bunda, itu waktu sahur kan? Di situ yang paling afdal adalah kita istighfar. Amalan yang paling utama adalah istighfar. Jangan lupa ya, Bunda ya. Setengah jam sebelum sahur perbanyak istighfar. Karena rahmat Allah turun pada saat itu. Allah akan mengampuni orang yang mohon keampunan. Allah akan merahmati orang yang mohon rahmat. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang minta pertolongan. Komplit paketnya. Kalau kita melakukan salat sunat rawatib, konsisten, istiqomah, hadir hati kita, khusyuk kita, Allah bangunkan kita istana di surga. Apa kira-kira tuh bentuknya, Bunda? Istana di dunia sen awak tak cengang-cengang. Jadi yang pertama adalah tadi menjadikan Al-Quran sebagai teman. Yang kedua menjawab muazin dan berdoa setelah azan. Kemudian yang ketiga tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Yang keempat adalah witir. Allah itu mencintai witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan mencintai witir. Fa'autiru, maka berwitirlah kamu. Nah, kapan nih witir ini? Apakah witir ini sebelum kita tidur atau nanti setelah kita sholat tahajud? Nah, kondisinya begini. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab salat witir, beliau selalu sebelum tidur. Ketika ditanya, beliau menjawab, saya ingin kalau ketika nyawa saya diambil ketika tidur, saya termasuk ahli witir. Tuh. Tapi ada yang melakukan witir setelah salat tahajud. Kalau dia yakin dia akan bangun dan melakukan salat tahajud, witir setelah bangunnya itu, dia terbiasa saban hari, setiap hari melakukan witir setelah tahajud, lakukan witir setelah tahajud. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab melakukan witir sebelum tidur. Pokoknya sebelum tidur. Karena
beliau khawatir kalau nanti umur beliau selesai ketika tidur itu, beliau hari itu termasuk ahli witir. Mana tuh yang? Ya terserah Bunda, mana nih? Ini pahala semuanya dong. Iya, Bunda mau witir di waktu isya, di waktu sebelum tidur silakan. Sesudah tahajud boleh juga. Setelah tahajud boleh. Kan itu. Tapi kalau kita tahajudnya 3 kali atau 2 kali seminggu, usahakan witir itu sebelum tidur. Induk kalau labahun tanah. Jadi nggak usah dikhawatirkan kalau induk engkau salat tahajud, nggak usah disuruh. Iya. Apa surang? Ya tak jago surang. Iya. 1,5 kali 2 tuh lah dia doa. Lah nampak. Purwa tuh lah nampak. Maka sering-sering mengantarkan jenazah ke pekuburannya untuk melembutkan hati beribadah. Sadar jiwa kita. Jadi hari ini 4 ya Bunda ya. 2 lagi nanti. Yang pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai teman, amalan yang suka diremehkan nih. Yang kedua adalah menjawab muazin dan berdoa setelah azan. Kemudian yang ketiga adalah sholat subuh qabliyah. Yang keempat adalah sholat witir. Kita tutup dulu kajian kita dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah dalam kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah dalam mencapai ridhamu ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dari godaan syaitan ya Allah. Hindari kami dari godaan syaitan ya Allah. Tutup usia kami ya Allah dengan husnul khatimah. Pertemukan kami dengan baginda Rasulullah SAW kelak di surga ya Allah. Izinkan kami melihat Engkau secara langsung ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.